Orang kalau ngantuk itu nggak bisa apa Mas Toto? Nah, orang kalau sedih nggak bisa tidur. Nah, kemudian ada deretan ini, saya ulangi nanti dilengkapi kalau saya kurang. Makhluk yang paling kuat kata Sayyidina Ali adalah besi. Besi dikalahkan oleh api, api dikalahkan oleh air, air dikalahkan oleh angin, angin dikalahkan oleh manusia. Artinya manusia itu kan bisa bikin mantel, bisa bikin jas hujan, bisa bikin payung. Kemudian manusia dikalahkan oleh siapa Mas Toto? Manusia dikalahkan oleh apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidur gitu. Ternyata ngantuk itu nggak kaleng-kaleng. Maka ajian zaman dulu itu maling kalau mau nyolong itu punya ajian apa itu? Sirup. Ajian sih, ajian sirup. Benar Mas Toto ya? Itu operasinya nggak menumpahkan darah, akan tetapi elegan, efisien. Ya, itu kayak terlelap benar itu. Dan dulu maling itu ya kayak perampok sekarang lah, pasti dianalisa dulu, diteliti dan segala macam, kemudian berburu, dibaca mantra-mantranya, akhirnya tertidur. Jadi manusia segagah apapun, mohon maaf, manusia itu dikalahkan oleh sedih. Udah sedih itu udah gagah lagi Mas. Sedih dikalahkan oleh ngantuk dikalahkan oleh tidur. Ternyata tidur itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa tidur, itu mutlak kekuasaan Allah. Mas Toto nggak ingin tidur, pengajian nggak ingin tidur, tapi baru 15 menit, jangan 15 menit, 10 menit pertama kalau subuh itu rasanya gimana Mas Toto? Kelihatan dingin semua. Apa itu Mas Toto? Itu membuktikan survei bahwa majelis taklim itu adalah majelis surga, ya kan? Karena apa? Bikin tidur, bikin ngantuk, lebih hebat daripada kamar hotel Pak Haji Gunawan, betul? Masya Allah. Itu koruptor-koruptor yang lari-lari itu walaupun di hotel-hotel emang nyenyak tidurnya Mas Toto? Gak bisa. Mas Toto sambil nyagarnya ada batalnya tiba-tiba peci, itu ngapain? Ya, Pak Mandra, betul ya? Betul. Oh, Masya Allah, itu kecerdasan Sayyidina Ali. Ternyata tidur itu adalah senjata yang luar biasa. Baik, sebelum dilanjutkan biar kita mantap, dibuka surah Rum halaman 406 ayat yang ke-23, baris kelima dari bawah. Surah Rum ayat 23. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wan-nahari wabtighaa'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Pak Mandra berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya kholqu, ada baris kelima dari bawah. Wa min, dan di antara ayatihi, tanda-tanda kebesarannya manamukum, tidur kalian, bil laili, pada waktu malam, wan nahari, dan pada siang hari, wabtighaa'ukum, dan ada usaha pencarian kalian, min fadlih, dari terhadap karunia-Nya rezeki. Inna sesungguhnya bi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, bukti-bukti li qaumin, bagi kaum yang yasma'un, mereka mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Baik, jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada kata ayatihi, ada inna fi dzalika laayatin, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tanda-tanda kebesaran. Itu berarti manusia nggak bisa nyanyi Mas Toto. Manusia nggak bisa apa? Nggak bisa nyanyi. Orang udah pingin tidur, nggak tidur. Obat semahal apapun sama tidur lebih hebat mana Mas Toto? Tidur itu kan untuk kalau analisa kesehatan, apa Pak Haji Naiman?
untuk mengganti sel-sel yang benar kan, ketika tidur dan segala macam. Tidur yang paling tepat ya tidur malam lah. Tidur nggak usah malam tidur, itu metabolisme. Makanya sehebat apapun obat, nama tidur itu mahal mana? Masuk tahu? Mahal tidur. Karena tidur itu ya coba bayangkan. Makanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin melek malah tidur. Ada orang ingin tidur malah melek terus. Benar Pak Haris? Masya Allah. Tidur itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini saya membaca beberapa artikel, para pakar itu tidak bisa mendefinisikan secara akurat tentang tidur. Apakah tidur itu? Ayo, dikatain mati, hidup, dikatain hidup kok nggak bergerak. Itu saya temukan terjemahnya atau definisinya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu satu-satunya ulama yang saya menjumpai mampu mendefinisikan tidur. Besok saya sampaikan, itu ada kitabnya itu. Jadi adalah naiknya uap ke otak sehingga bisa menghilangkan kayak kesadaran terus tidur. Itu pokoknya prosesnya seperti itu. Jadi naiknya uap ke otak sehingga membuat kesadaran itu hilang, akhirnya Mas Kotor tidur. Nah, tidur itu mengalahkan kesedihan. Orang kalau sedih itu bisa tidur apa enggak? Bisa apa? Enggak bisa. Apalagi orang takut. Ya Pak Del ya, penyakit manusia itu takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Kan koruptor itu kira-kira gimana Mas Kotor? Itu dipenjara oleh dua hal, takut terhadap masa depan, sedih terhadap itu takut itu koruptor. Kirain apalagi sekarang ada menteri koboi. Menteri apa? Siapa Pak Aris? Lagi viral itu, lagi apa? Ya mudah-mudahan panjang umur aja itu, nggak diapa-apain ya Pak Ari ya. Itu menteri koboi bikin orang lain deg-degan. Kenapa Mas Toto nggak deg-degan? Wah, saya nggak ada urusan Mas.